Ibu Shandy ini pada saat ke Jakarta, Ustadz, berapa bulan pada saat Jakarta? Dia hakim umur 1 bulan. Itu sampai sekarang. Jadi udah 1 tahun. Oke, dan itu secara ekonomi sampai susah pada saat itu ya? Iya, sama sekali benar-benar habis ongkos. Habis semuanya? Iya. Dan akhirnya katanya ada orang membantu di Facebook, Ustadz. Dari Facebook? Iya, dibantu hanya 500.000. Iya. 500.000, tapi uangnya ini nggak dipakai. Jadi uangnya bukan dipakai untuk kebutuhan, tapi diputar ya? Diputar untuk jualan kerupuk. Untuk jualan kerupuk. Dan karena saya pikir kalau kita hanya pakai uang makan segini, nanti akan habis. Nanti bagaimana lagi nyarinya? Kalau diputar jualan kan saya bisa pakai untuk keuntungannya. Betul. Nah, akhirnya terus jualan kerupuk sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan kalau sekarang udah berapa tuh penjualannya? Alhamdulillah udah 4.000 bungkus selama baru 2 bulan. Wow. Dalam waktu 2 bulan 4.000 bungkus? Iya. 4.000. Satuannya dijual berapa, Bu? 6.500. 6.500. Iya. Itu gimana? Di distribusinya gimana? Jualnya? Dari Cilacap. Ada dari teman Cilacap. bikin kerupuk dari Cilacap dikirim ke sini. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan udah 4.000 bungkus kejual. Dan ini Ustadz keuntungannya itu dibagi lagi untuk bantu anak-anak yang lain, betul Ibu Shandy? Betul. Karena saya pikir kalau saya ngerasain sendiri kalau di dalam rumah sakit kayak gimana sih rasanya, nggak punya uang gitu. Ya hanya itu yang bisa saya bagi ke mereka. Ada lagi pejuang hidup saya Paulus yang nggak ada ayahnya. Saya ingat, jadi saya janjian ke rumah sakit. Ini saya kasih. Kenapa kamu bisa ngasih saya? Kan kamu butuh untuk hakim. Enggak, ini hasil jualan kerupuk saya. Alhamdulillah bisa untuk ongkos ke rumah sakit. Karena katanya dia benar-benar nggak pegang uang sama sekali. Alhamdulillah dari situ saya sepakat sama suami. Gimana kalau ini sebagai rasa syukur saya jualannya cepat, laris gitu. Sebagian kita sisihkan, yaitu itu semua terserah kamu. Terakhir kemarin ada informasi dari teman, ada pejuang juga hidup saya Paulus di Surabaya. Dia benar-benar nggak punya ongkos untuk ke rumah sakit juga. Saya minta PIN BB-nya, saya bilang saya minta nomor rekeningnya, tapi dia nggak kasih. Saya tanya lagi ke orang yang pernah transfer ke dia, saya transfer. Alhamdulillah bisa untuk beli susu. Bisa tuh. Itu dipotongnya berapa dari yang? Rp500 dari saya untung 1.500. Untung 1.500? Yang Rp500 saya kasih celengan khusus. Kalau udah banyak saya tukerin. Itu sampai 30% lebih loh Ustadz itu tuh. Itu kalau di dalam konsep agama namanya berkah. Berkah itu adalah added value. Jadi lahiriahnya berkurang tapi sebetulnya ada yang tambah. Jadi ya kayak orang itu sedekah itu Rp500, tapi sebetulnya dia akan dapatkan lebih dari itu semuanya. Artinya dapat ketenangan, dapat jadi anak jadi nurut, kemudian suami nggak biasanya galak jadi nggak galak. Itu bagian dari itu semuanya. Jadi itu namanya berkah. Saya cukup berempati karena saya juga mengalami tidak sampai menderita begitu, tetapi adik saya yang nomor 7 juga kena polio dan sampai hari ini pun juga kakinya cuma 1 yang sehat, cewek lagi. Jadi memang luar biasa. Ini keberkahan kalau orang itu mau diberi berkah oleh Tuhan, karena rezeki itu yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Gaji kita 20 juta, tapi kalau anak kena narkoba, istrinya mental, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, maka hilang berkahnya. Suaminya gualaknya setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana, gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang, dengan gaji 30 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Ya pasti ya yang tenang itu. Nah, maksud saya ketenangan itu ada pada orang di antara innamatun saruna watur zakuna watur hamuna bidu afaikum. Berkahnya rezeki, kasih sayang Tuhan, dan
Bahkan pertolongan Tuhan diberikan pada orang yang peduli pada sesama. Tapi ada juga orang-orang yang misalnya berpendapatan luar biasa banyaknya, tapi malah korupsi, ngambil uang orang. Itulah makanya justru yang korupsi yang gajinya besar, take home-nya Itu besar. kan aneh kan, Ustaz? Aneh, gaji besar kok korupsi. Nah, maka kurang. Ternyata cukup itu bukan digaji, tapi ada di sini. Karena terbukti bahwa dia walaupun uangnya udah banyak, dia masih kurang juga kurang. gitu ya. Itu namanya berkah. Berkah itu rasa cukup. Ada sudah punya macam-macam siaran sudah tiap hari, punya mobil Itu siapa ini? B8008. Terus habis itu Parkirnya aja di fans dalam, di mana-mana. Ya, itu. magic semua Nah, acara ada di situ. Itu dia. Itu. Ada yang gitu. Udah nggak ada, acara sulap saya udah nggak ada. Tapi aku Kalau mau yang lihat. itu Bungkus. masih belum puas orang. Masih belum puas, masih kurang. Masih belum itu. puas. Masih kurang terus, masih belum punya istri. Nah, mungkin batinnya yang sepi Pak Ustadz. Oh itu kasihan. Anda kenapa jadi dukungnya? Oh iya, salah. Ini mau diperistri nggak mau, Ustaz. Ya itu tadi bawel, ngantuk, ngiler. Tadi itu, Ustaz. Tapi Luar biasa ini, saya pikir sebetulnya ini pelajaran banyak ya. Artinya ada learning point yang harus kita ambil dari sini. Seorang ibu itu, karena anak itu kalau sakit kan ibu ikut sakit. Tapi kalau ibunya sakit kan anak tidak ikut. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sangat marah sekali kalau ada orang durhaka pada orang tua. Apalagi ibu. Sehebat apapun yang ada di sini, mohon maaf sekali, tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Padahal belum lama anak saya opnam juga, hampir 1 mingguan, dan saya berdoa, ya Allah, bahwa yang sakit saya saja biar anak saya sehat. pasti begitu. Tapi sehebat apapun yang ada di sini, tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja biar orang tua saya bisa dihitam putih. Ada yang nggak mau mungkin di sini? Pasti juga tidak ada yang mau. Bahkan saya pernah melihat, saya dulu tinggal di desa, itu ada seorang tua yang anaknya ingusan, itu sampai mau nyedot ingusnya. Itu saya ngalamin tuh, Ustaz. Mengalami. Tapi sehebat apapun anak sekarang, ada yang mau nyedot ingus bapaknya? Ya Allah, bapak ini sakit ya, sini saya sedot ingusnya, ada yang mau? Nah, jadi luar biasa sebetulnya itu poin. Tapi kenapa ya, kalau Ustaz bicara gitu ini benar nih, karena semua ini benar, karena ya kita pernah cerita dulu, Ustaz, Iya, waktu anak saya sakit dulu waktu kecil kan dia belum bisa ini kan, mau nggak mau ingus saya sedot gitu kan. Iya. Sayanya juga nggak jadi sakit gitu, tapi sebenarnya. Tapi ya memang itu mungkin sudah sudah kaitan batin yang luar biasa memang. orang tua memang seperti Iya, itu. Tuhan punya mengikat antara batin orang tua. Makanya kan nanti kalau di dalam Islam ada Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman itu cinta, tetapi cinta yang mendatar. Kalau Ar-Rahim itu cinta yang mendalam. Kalau saya dengan Gina karena cantik saya senang, tapi senang saya hanya sebatas kalau dia sakit saya sumbang 100.000. Itu pun tidak terlalu ikhlas, paling 50.000 lah gitu. Enggak ikut. Enggak, maksud saya, tapi kalau istri saya yang sakit 100 juta pun saya transfer sekarang. Wih, Nah, karena saya cintanya mendalam ke sana. loh, kalau kamu sakit saya transfer 100 juta. Serius, karena cintanya mendalam. Saya nggak punya istri. Lain-lain. Ya itu maksud saya, makanya orang itu punya empati. Maka nanti orang beragama itu intinya sebenarnya sama, punya benang merah ya. Jadi kasih sayang itu menjadi satu benang merah. Saya pikir semua agama seperti itu, bahwa namanya golden rule of ethics. Jadi tidak beriman kamu sampai kamu merasakan sebagaimana orang lain merasakan. Artinya kalau orang sakit, bagaimana kita juga ikut sakit. Jadi begini, kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu nggak mau sakit, jangan biarkan orang lain juga sakit. Karena balik ya. Iya, itu kepedulian. Dan itu adalah golden rule of ethics. Jadi kaidah emasnya seperti itu seharusnya. Itu memang udah dari sananya berarti ya, Ustaz ya. Iya. Ini kalau saya balik ke hakim ini saat ini tidak bisa melihat, betul. Iya, Kenapa itu? karena saraf matanya sudah terganggu. Saraf matanya terganggu. Iya, karena tekanan-tekanan dari kepalanya saraf mata. Di terapi sinar, kalau tiap malam saya matikan lampunya di terapi sinar. Belum respon, belum. Ada respon? Belum. Komunikasi gimana? Hanya diam aja begini. Cuman kondisi THT bilang pendengaran dia bagus. Jadi harus diterapi pakai lonceng.
Kalau anu ya, nangis itu Kalau apa? ada suaranya kalau nangis aja. Misalkan diajak bercanda masih diem. Ya, Tapi basicnya kalau hidrosefalus tidak mengganggu secara inteligensi kan ya, sebenarnya tidak ya. Kalau terjadi proses penekanan Kecuali ada fungsi kerusakan fungsi iya. otak ya. Iya. karena dulu satu hari nambahnya cepat 1 cm 1 cm. Nambah lingkar kepalanya. Sebelum Jadi dipasang. sebelum Selang. dipasang pipisannya nambah satu hari 1 cm. Terus matanya sampai nggak bisa nutup lagi. Mungkin dari situ saraf matanya sudah terganggu. Jadi saya percaya mukjizat Allah itu pasti ada. Mudah-mudahan Hakim bisa ngelihat lagi. Amin, 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 amin. Ini harus dioperasi lagi atau sudah cukup? Selama selangnya nggak ada masalah, nggak. Cuman kemarin dapet telepon dari dokter suruh USG mau ditambahin lagi ukuran selangnya supaya nanti sampai Supaya dia lebih dewasa. besar lagi. Dia kan tambah tinggi. Ukuran selangnya kurang. Jadi mau ditambahin lagi. Dan rencanain saya belum ketemu dokter konsultannya lagi. Tapi kondisi pompanya bagus. Kondisi semuanya baik ya, Bagus. mudah-mudahan bisa Pencernaannya ya, bagus. bisa berjalan Iya, dengan normal ya amin. semuanya ya. Ustaz, kalau kita bicara dengan Cahyadi nih, Badar nih, ini dengan kekurangannya tapi juara 1 terus di kelas Subhanallah. dan dibuatkan Meja khusus. meja khusus ya. Kita pengen lihat cara nulisnya sebenarnya. Boleh. Boleh nggak Bu dicontohkan? Coba. Silakan Ustaz. Gimana? Duduknya gimana? Kiri dia nulisnya. Jadi menggunakan kaki kiri ya? Iya, kaki kiri makan juga kaki kiri. Kiri ya? Jadi kayak arah nulis itu ya, nulis. Nama. Subhanallah. Tulisannya jauh lebih bagus daripada tulisannya Gina. Iya. Kayaknya begitu. Iya. betul. Keriting loh Pak Ustadz. Iya, saya tahu kalau Gina nulis resep tuh nggak ada yang bisa baca sama sekali. Kita kasih lihat. Kita kasih lihat tulisannya. Jauh lebih bagus gitu. Nah, ini tulisannya nama Cahyadi Badar. Dan ini menggunakan kaki kiri loh, Ustaz. Kaki kiri. Subhanallah. Luar biasa. Dan juara 1 terus loh ini. Baik, kita masih akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan mereka semua selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.